Saudari-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Topik kita kali ini adalah sebutan Alfa dan Omega untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu sering mendengar ini, misalnya pada saat pemberkatan lilin Paskah disebutkan Kristus adalah Alfa dan Omega. Atau kita melihat dalam ornamen-ornamen di gereja, hiasan-hiasan pada kaca yang menuliskan Alfa dan Omega. Atau pada pakaian-pakaian liturgi yang biasanya dipakai oleh imam. Sebutan Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega dapat kita temukan dalam kitab Wahyu. Dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, Tuhan bersabda, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan kita bisa menemukan teks-teks lain dalam kitab Wahyu yang menyebutkan Yesus adalah Alfa dan Omega. Bagaimana kita memahami Alfa dan Omega ini dalam konteks iman Kristiani? Mari kita coba pahami berdasarkan tatanan abjad. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan Allah menyebut dirinya Alfa dan Omega. Alfa dan Omega merupakan dua huruf yang diambil dari alfabet atau abjad Yunani. Dalam abjad Yunani, alfa merupakan huruf pertama. Kalau dalam abjad lain mungkin kita bisa mensejajarkan dengan A dalam alfabet Latin, atau Ho dalam abjad Jawa, atau H dalam alfabet Arab. Maka alfa mengawali abjad-abjad lainnya. Sedang omega bisa disejajarkan dengan huruf Z menjadi huruf yang terakhir. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin itu adalah ngo. Jadi omega merupakan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Dengan memahami tatanan abjad tadi, apakah dengan demikian Yesus menyatakan diri sebagai yang pertama dan terakhir? Dalam Wahyu bab 22 ayat 13 dikatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Maka dapat diartikan secara sederhana bahwa sebutan Alfa dan Omega tadi hendak mengatakan Kristus itu yang pertama tetapi sekaligus Ia adalah yang terakhir. Ia adalah pemimpin dan terutama, tetapi dia juga menjadi yang terbelakang dan terendah. Yesus yang mengawali, tetapi juga Ia yang mengakhiri. Sederhana bukan? Banyak yang memahami Tuhan Yesus sebagai yang pertama dari segala ciptaan. Ia yang mengawali penciptaan. Ia yang sulung dari semua anak-anak Allah. Sedangkan terakhir menunjuk Yesus yang pada akhir zaman akan menentukan segala-galanya atau endingnya. Dan terakhir dapat berarti pula Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah merendahkan diri sehabis-habisnya. Sehingga ia berada di posisi yang paling rendah. Tuhan Yesus menyebut dirinya yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi dia mengatakan present, perfect, dan future. Untuk menunjukkan posisi waktu yang sekarang, dulu, dan masa yang akan datang. Dalam konteks apokalipsis atau kedatangan Kristus yang kedua nanti akhir zaman, Kristus menjadi tujuan atau ending dari seluruh kehidupan. Semua ciptaan akan bersamanya untuk disempurnakan dan kemudian bersatu bersama dengan Bapa. Dalam konteks kekristenan,
Alfa dan Omega yang dipakai hendak menegaskan iman Kristiani yang mengakui keabadian Allah dalam diri Kristus yang menguasai waktu. Keren banget. Namun demikian, ada pemahaman yang lain yang dapat kita gali untuk memahami maksud dari Alfa dan Omega dengan mengambil tradisi Ibrani, dengan mengambil tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, kesempurnaan Allah dinyatakan dengan atribut-atribut atau sebutan-sebutan atau gelar-gelar. Dia adalah benteng, dia adalah kebenaran, dia adalah kesabaran dan sebagainya. Sebagai misal dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan demikian. Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dalam kitab suci kita ada beragam macam terjemahan. Dan dalam terjemahan yang lainnya diterjemahkan Keluaran 34 ayat 6 itu demikian. Tuhan, Tuhan Allah yang penuh kasih dan murah hati, yang lambat marah, dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Perhatikan dua terjemahan ini. Kata penyayang, pengasih, panjang sabar diterjemahkan dalam versi yang berbeda dengan sebutan penuh kasih, murah hati, dan lambat marah. Sedang kata berlimpah kasih dan setia diterjemahkan dalam versi lain berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, saya tidak berbicara tentang eksegese karena itu bukan bidang saya. Tentu bagi kita kebanyakan mendalami sebuah kata asing dan turunannya akan membuat kita pusing 7 keliling. Tetapi saya hendak mengatakan poinnya demikian. Tentang padanan yang kita sebut. Kata kasih dan teman-temannya tadi diartikan lain sebagai kebaikan atau goodness. Sedang setia diterjemahkan dengan kebenaran atau truth. Jadi lihat, kasih ada kaitannya erat dengan kebaikan, setia ada kaitannya erat dengan kebenaran. Dan perlu kita ketahui atribut kebaikan dan kebenaran, kasih dan setia tadi itu merupakan dua atribut yang menempati ranking tinggi dalam beragam atribut untuk mengatakan tentang kesempurnaan Allah. Omong-omong dalam tataran filsafat, Allah itu dipahami sepenuhnya roh murni. Maka keberadaannya nyata dalam intelek dan kehendak. Kebaikan merupakan objek dari kehendak. Kebenaran adalah objek akhir dari intelek. Bingung ya? Ya, intinya sederhananya begini. Tujuan dari akal budi kita ialah untuk menemukan kebenaran. Kita belajar, kita melatih cara pikir kita yang kritis, senantiasa mengklarifikasi, membaca, atau berdialog. Semuanya itu karena akal budi kita ingin mencapai sebuah kebenaran. Lalu tujuan dari kehendak kita tak lain dan tak bukan adalah kita ingin melakukan hal baik. Seluruh kehendak kita pertama-tama dimaksudkan supaya kita bisa membuat keputusan yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Nah, Allah pun demikian. Kesempurnaannya nyata dalam kebenaran sejati dan kebaikan abadi. Allah tentu saja menginginkan kebenaran dan kebaikan sejati itu terjadi juga di dalam kehidupan semua ciptaannya. Dalam tatanan atribut, kebenaran merupakan ranking 1. Jadi ada kebaikan, ada panjang sabar, ada pelindung dan segala macam. Ternyata kebenaran itu adalah yang nomor 1. Yang lain-lainnya itu ada yang nomor 2, 3, 4. Dan bagi orang Yahudi, kebenaran itu adalah atribut kesempurnaan Allah yang tertinggi.
Jadi rajanya gitu kali ya. Menurut ahli kitab suci, sekali lagi menurut ahli kitab suci, kata kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah emet, yang tersusun dari 3 huruf. Alif adalah huruf yang pertama, sedang tau adalah huruf yang terakhir dalam abjad Ibrani. Maka ketika kata kebenaran ini diterjemahkan dalam dunia abjad Yunani, kita menemukan alfa sebagai huruf pertama dan omega sebagai huruf yang terakhir. Jadi itulah. Sampai di sini tentu Anda semua sudah mengerti poin intinya. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah alfa dan omega, itu artinya Yesus adalah sang kebenaran. Kalau atribut kebenaran itu merupakan atribut tertinggi untuk menyebutkan kesempurnaan Allah. Dan ini diberikan kepada Yesus, dan Yesus menyebut dirinya adalah kebenaran. Dan kita ingat dalam bagian teks yang lain dalam kitab suci, Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Artinya bahwa kita mengakui Kristus itu adalah Allah. Yesus menyebut dirinya adalah Allah. Jadi ketika kita berusaha memahami dalam konteks dunia Ibrani atau Yahudi, menjadi jelas maksudnya bahwa Kristus adalah kepenuhan kebenaran dan kebaikan. Alfa dan Omega merupakan pengakuan akan keilahian Yesus Kristus. Karena sifat-sifat atau atribut atau sebutan Kristus sama dengan atribut yang dikenakan pada Allah. Pengakuan ini sekaligus menegaskan Yesus Kristus itu kepenuhan dari kebenaran dan kebaikan sejati. Saudari-saudara, sangat kaya bukan iman Katolik itu? Untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus bagi kita ternyata dengan 2 huruf, Alfa dan Omega. Kita telah memasuki misteri identitas Yesus. Sering kita ditanya oleh teman-teman dari agama lain, di manakah ayat yang menyatakan Yesus menyebut dirinya adalah Allah atau Tuhan? Kini kita dengan mudah dapat menjawabnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Itu berarti Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu ketika Yesus menyebut dirinya adalah kebenaran, itu berarti menegaskan bahwa dirinya adalah yang ilahi, Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang layak disebut kebenaran sejati. Saudari-saudara sekalian, demikian seri katekese dari Rumah Dehonian. Terima kasih sudah dengan setia mendalami iman Katolik bersama Rumah Dehonian. Semoga Anda semakin mengasihi Tuhan Yesus karena